Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV, dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Dan tentunya kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua nih, dimana kali ini kami akan menceritakan kembali tentang alur cerita yang telah terjadi malam ini, sahabat-sahabat ya. Dimana Samudra dan Cinta kini telah kembali ke rumah yang baru, sahabat-sahabat. Dan dimana di kamarnya di situ dihiasi banyak sekali foto-foto dan kenangan-kenangan yang tentunya ini dengan harapan agar Cinta dapat mengingat kembali sesuatu yang telah terjadi, sahabat-sahabat ya. Kemudian Samudra pun mengajak Cinta untuk melihat sebuah video, di mana video tersebut adalah video pernikahan mereka. Aduh, so sweet banget ya. Dan mereka duduk berdua di kasur tersebut sambil mereka menonton video yang diputarkan. Dan di situ terlihat bagaimana kejadian pernikahan antara Samudra dan Cinta yang begitu mewah dan sangat romantis banget. Dan tentunya dalam hati Cinta di situ ia berpikir bahwa memang benar, ternyata Samudra itu adalah benar-benar suaminya. Karena melihat dari beberapa bukti selain dari foto dan juga video yang diputarkan oleh Samudra. Ya, di sini adalah detik ketika mereka sedang ijab kabul, dan tentu di situ wajah kebahagiaan dari keduanya sangat terpancarkan, sahabat-sahabat ya. Dan Cinta pun melihat hal tersebut tentunya sangat sedih, karena sampai saat ini dia belum mengingat hal tersebut ya, belum mengingatkan sesuatu. Bahkan Cinta pun bertanya, maksud kami Samudra pun bertanya kepada Cinta, apakah kamu mengingat sesuatu? Dan Cinta pun ia menggelengkan kepala karena dia belum mengingat sesuatu, sahabat-sahabat, hingga episode ini. Dan juga Samudra memperlihatkan pakaian-pakaian yang akan digunakan oleh Cinta. Dan di situ Cinta sangat kaget banget karena pakaian-pakaian tersebut sangatlah mewah dan mahal dan bagus-bagus banget, sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Samudra pun menyuruh untuk Cinta segera mandi. Dan ternyata setelah mandi, waduh, bikin Samudra lebih kaget lagi karena melihat istrinya yang begitu cantik dan ya tentunya sangat menggoda bagi seorang suami ya. Namun Cinta tidak sangat risih dengan pakaian tersebut hingga meminta untuk salin dengan pakaian yang lama ya. Namun Samudra tidak membolehkan, dan akhirnya Samudra pun mandi. Dan Cinta pun berpikir bahwa malam ini dia akan tidur satu kasur nih, karena dia sudah berjanji pada Samudra bahwa dia akan mengabulkan permintaannya, yaitu untuk tidur satu kasur ketika Samudra kala itu tidak sadarkan diri di rumah sakit dan kritis, sahabat-sahabat ya. Dan setelah Samudra mandi, ia pun keluar dan menghampiri Cinta kembali. Dia mengajak duduk, tapi karena melihat rasa kegalauan yang dirasakan oleh Cinta, Samudra pun masih sangat menghargai dan menghormati akan hal tersebut, sahabat-sahabat. Sehingganya Samudra di situ tidak akan memaksa Cinta, sahabat-sahabat. Sehingganya Samudra pun mengajak untuk bermain dulu di luar melihat bintang sebelum mereka tidur, sahabat-sahabat ya. Dan seperti biasa, Samudra ajak Cinta keluar lewat jendela agar dengan melakukan hal tersebut, mudah-mudahan saja Cinta akan mengingat sesuatu tentang jendela-jendela yang sudah mereka lewati. Ya, jendela-jendela cinta, sahabat-sahabat. Namun ya, masih kekeh saja. Cinta belum mengingat sesuatu. Akhirnya mereka pun duduk di sebuah taman, dan Cinta pun di situ agak sedikit kikuk ya, karena mungkin ini belum terbiasa di pikirannya yang sekarang, sahabat-sahabat. Dan akhirnya mereka pun duduk berdua di sebuah taman sembari dia memandang ke atas, memperhatikan bintang-bintang dan tentunya menunggu bintang yang jatuh ya.
Dan di situ pun Samudra menceritakan tentang hal-hal tersebut. Biasanya ini mereka lakukan berdua dan ketika mereka sedang berpacaran ketika itu ya sahabat-sahabat. Dan juga Cinta pun menanyakan kepada Samudra bagaimana mereka bisa saling kenal mengenal ya. Dan akhirnya Samudra pun mengatakan mereka kenal di jalan. Yang akhirnya ya walaupun kita tahu bahwa ketika itu mereka bagikan Tommy and Jerry, namun lama-kelamaan akhirnya Samudra dan Cinta pun dapat bersatu. Dan mendengar cerita itu pun Cinta sedikit agak bersedih sahabat-sahabat ya. Namun Samudra tetap tegar menceritakan hal tersebut kepada Cinta dengan harapan mudah-mudahan saja Cinta segera sadar ya sahabat-sahabat. Dan setelah lama mereka di taman, akhirnya Samudra pun mengajak untuk Cinta masuk kembali ke kamar. Dan kembali saja mereka ke lewat jendela lagi nih sahabat-sahabat ya. Dan ketika Cinta mau naik, Samudra pun memberikan bantuan maksudnya pada Cinta, namun Cinta menolaknya. Sesampainya di kamar mereka pun tidur seperti biasa karena tadi Samudra mengatakan tidak usah takut karena Samudra akan tetap tidur di sofa sahabat-sahabat. Namun karena Cinta sudah berjanji dan dia pun tidak mau mengingkari janji tersebut, akhirnya mengajak Samudra untuk tidur bersama di kasur tersebut. Aduh, so sweet banget deh mereka ya. Namun sahabat-sahabat, apa yang terjadi sebelum mereka tidur? Akhirnya Cinta pun membatasi mereka dengan guling ya. Dengan guling dia ditaruh di tengah. Begitu juga dengan Samudra, ia menambahkan satu guling kembali nih, biar nggak lewat katanya ya. Ada-ada saja nih mereka sahabat-sahabat. Pokoknya malam ini kita dibuat sangat puas banget nih melihat adegan-adegan yang diperankan oleh Samudra dan Cinta ini sahabat-sahabat. Aduh, so sweet banget deh. Dan Samudra pun sangat takut akan kehilangan Cinta sahabat-sahabat ya, makanya dia bersedih. Dan tentunya dia berharap mudah-mudahan Cinta segera sembuh dan mengingat dia kembali sahabat-sahabat ya. Dan namun ketika tidur akhirnya bantal guling tersebut berterbangan dan di luar nalar Cinta dengan hatinya ia memanggil kembali Bucin maksud kami sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya meminta pelukan lagi itu dari Bucin. Aduh, so sweet banget deh pokoknya malam ini. Akhirnya mereka pun tertidur ya. Walaupun Bucin nggak bisa tidur tuh karena ia menjaga Cinta jangan sampai ia sempat terbangun ya. Dan sempat Samudra pun mendaratkan ciuman kecilnya ke kening Cinta sahabat-sahabat ya. Pokoknya aduh, di adegan ini bikin emak-emak pada bengek dan meleleh pastinya nih sahabat-sahabat. Dan setelah mereka terbangun sahabat-sahabat, dan disitu Samudra bangun duluan ya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke pesta malam tahun baru di Hotel Grand Nusa. Dan di sana Cinta memakai gaun yang sangat indah dan menawan tentunya ya atas pemberian Samudra tadi. Dan ketika di sana tentunya mereka disambut dengan sangat meriah dan diberikan kursi di kelas VIP. Dan akhirnya mereka duduk dan bersantai dan tibalah saatnya sahabat-sahabat pada adegan romantis nih, dimana Bucin menyuapi Kusut ya, karena ketika itu Kusut sedang dapat telepon tuh dari rumah menanyakan tentang alat-alat mentari ya. Dan akhirnya sembari lagu atau Melly Goeslaw melantunkan lagunya, di situ sangat meriah dan membuat semua bergoyang, termasuk Pak Rusdi, Pak Peri, Jono, Mai ya. Di sana ada Renata, semuanya berbahagia.
Kecuali Samudra dan Cinta, mereka tetap duduk di kursinya masing-masing nih, karena Cinta masih malu-malu sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya di sana Samudra mengajak Cinta untuk berdansa. Maksud kami Samudra mengajak Cinta untuk berdansa sahabat-sahabat, dan sembari menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalunya. Namun ketika mereka sedang asik-asiknya berdansa sembari mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh Melly Goeslaw, tiba-tiba Cinta memandang ke arah luar dan melihat di sana ternyata seperti melihat orang yang pernah ia kenal ketika ia sadar sahabat-sahabat. Dan hal tersebut pun ditanyakan kepada Samudra. Dan Samudra pun akhirnya menengok ke belakang, dan ternyata di sana ada Ariel sahabat-sahabat ya, yang sedang menggeret bunga. Karena ini adalah perintahnya Pak Panji. Iya, satu siasat. Akhirnya di sana Samudra pun agak sedikit kecewa karena dia pikir Cinta ternyata tidak mencintai Samudra sepenuh hati ya. Malah Ariel yang ia ingat. Akhirnya Samudra berhenti untuk dansanya dan ia langsung duduk. Namun sebelum duduk dan Cinta pun menghampiri, namun ketika ditanya kenapa dia berhenti berdansa, tiba-tiba saja Samudra pamit untuk keluar untuk pergi ke WC katanya ya. Dan di sana pun Pak Rusdi menanyakan hal tersebut kepada Cinta, kenapa Samudra pergi. Dan ketika dicari ternyata sahabat-sahabat Samudra berada di luar nih, singkat ceritanya ya. Dan berada di luar di sebuah taman, ia berdiri sendiri di sebuah pohon, dan tentunya di sana Cinta pun menghampiri dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Rusdi tadi, bahwa itu adalah namanya Ariel dan dia adalah mantannya Cinta. Dan tentunya di sini rasa cemburu yang dirasakan oleh Samudra karena kehadiran Ariel di situ. Iya sahabat-sahabat, akhirnya Cinta pun memberikan perhatian yang penuh kepada Samudra agar dia tidak cemburu dan marah lagi. Dan akhirnya so sweet, akhirnya berpelukan lagi nih sahabat-sahabat. Dan dari situlah mereka akhirnya kembali melihat kemesraan dan keromantisan yang sangat-sangat ketika mereka berada di luar sahabat-sahabatnya sambil menunggu waktunya kembang api. Dimana di situ Samudra berada di depan dan Cinta pun memeluk Sam dari belakang sembari dagunya ia taruh di pundaknya Samudra. Aduh, pokoknya bikin so sweet. Kembali nih, bikin emak-emak jadi bengek, sahabat-sahabat ya. Pokoknya kalau kalian gak nonton malam ini rugi banget, sahabat-sahabat ya. Namun di sini Mimin coba ulas kembali tentang alur cerita yang terjadi di malam ini. Mudah-mudahan saja ini dapat sedikit mengobati nih buat emak-emak yang belum nonton nih ya tadi malam. Dan setelah mereka berada di luar cukup lama, akhirnya Samudra pun menunjuk akan ada kembang api nih, dan nanti pas pukul 12.00 maka akan ada kembang api yang warnanya ungu, dimana warna itu adalah tandanya I miss you katanya ya. Aduh, so sweet banget deh. Dan Cinta pun menunjukkan jam sudah 23.50 tuh sahabat-sahabat. Dan akhirnya mereka pun akan segera bergegas masuk lagi ke dalam. Ya. Dan setelah di dalam sahabat-sahabat, Samudra pun langsung mendapat panggilan nih dari Teh Melly Goeslaw, dimana kali ini kita akan tampilkan Samudra yang akan menyanyikan lagu kesayangannya ya. Dan akhirnya di sana pun
Samudra akan bersiap-siap walaupun dilarang tuh oleh Cinta. Karena takut memalukan katanya ya. Dan akhirnya Samudra pun akan bersiap-siap naik, namun Cinta menariknya dan malah dikelitiki lagi tuh sama Samudra. Aduh, so sweet banget deh mereka. Ya, ternyata pas ditanya kenapa, karena dia melihat baju Samudra yang tidak rapi. Akhirnya Cinta pun merapihkan baju Samudra tersebut hingga rapi. Dan setelah itu sahabat-sahabat, barulah mereka atau Samudra naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu yang tentunya lagu ini ditunjukkan untuk istriku tercinta katanya, yaitu Cinta. Dan di situ pun semua yang berada di situ sangat bengong tuh, termasuk Pak Rusdi, Pak Peri ya, dan juga Mai, karena melihat Samudra yang sudah berada di panggung dan akan menyanyikan satu lagu, di mana lagu tersebut adalah lagu ketika mereka menikah. Iya, dan itu pun pernah dinyanyikan ketika mereka waktu di SMA ya, ketika itu sedang pertunjukan dengan mengenakan pakaian batik seragam ya yang dibuat oleh Cinta ketika itu, sahabat-sahabat. Dan akhirnya Samudra pun menyanyikan sebuah lagu dan tentunya itu membuat Cinta sangat senang ya. Namun setelah Samudra menyanyikan sebuah lagu, sahabat-sahabat, Cinta melihat ke atas. Ternyata ada lampu panggung yang bergoyang dan tentunya itu membuat Cinta curiga. Dan akhirnya ia lari ke panggung dan menghampiri Samudra sembari mendorong Samudra, dan Cinta terjatuh bahkan tertimpa lampu tersebut, sahabat-sahabat ya. Namun mudah-mudahan saja nih di balik musibah ini Cinta akan kembali lagi ingatannya nih, sahabat-sahabat. Dan akhirnya semua terbengong. Namun ketika itu pula Ariel dan Nopan yang beraksi membius Pak Peri dan juga Pak Rusdi, sahabat-sahabat. Akhirnya Pak Rusdi dan Pak Peri dibawa oleh Ariel Liskap dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil box. Dan di sisi lain Samudra yang melihat Cinta tengah terjatuh, langsung saja Samudra menghampiri Cinta dan membantu Cinta untuk bangun, namun tidak bangun-bangun. Akhirnya Cinta pun segera dibawa oleh Samudra bersama rekan-rekannya. Di sana ada Jono, Maimunah, kemudian ada juga Pak Jio ya, sahabat-sahabat, yang membawa Cinta ke rumah sakit. Dan di sisi lain, di scene terakhir, sahabat-sahabat, bagaimana di sana Bu Nopi yang kini tengah menjadi gembel, namun dapat diketemukan oleh Panji, dan akhirnya Panji menawarkan sesuatu kepada Bu Nopi itu tentang pekerjaan, di mana Bu Nopi disuruh untuk menjadi pembantu di rumahnya Panji. Walaupun awalnya menolak, namun lama-lama Bu Nopi menerima ajakan dari Pak Panji tersebut, sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat kami unggah di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan saja ini membuat Anda sedikit atau tahu tentang cerita pada malam ini, sahabat-sahabat ya. Dan kami atas nama Artis TV mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.